dan di video kali ini aku akan cerita sedikit tentang bagaimana kondisi Jakarta saat ini. Ya, ini akhir bulan Maret dan tepat udah berapa hari ya dari pengumuman transportasi umum di Jakarta ini mendukung program social distance dari pemerintah. Jadi ketika ini aku sedikit cerita lagi flashback ke beberapa video sebelumnya. Jadi Pemprov DKI kan pernah kasih kayak solusi gitu, bukan solusi sih, tindakan pencegahan untuk penularan COVID-19 ini dengan cara pengurangan transportasi umum. Jadi biar nggak dempet-dempetan gitu di dalam transportasi umum. Di hari awal itu sempat terjadi antrian yang sangat panjang ya, singkat cerita. Akhirnya di hari berikutnya pemerintah memperbanyak jalur busway dan Transjakartanya dan armadanya, jadi nggak terlalu banyak. Terus selang seminggu mulai banyak yang WFH dan aku sih saat ini masih posisinya habis pulang kerja ya. Jadi kalau di tempatku itu digilir khusus untuk area kerjaku. Jadi di dalam ruanganku itu kan ada sekitar 6 orang, jadi kita gantian gitu. Seminggu itu 2 orang yang masuk, nanti seminggu itu kita cuman 2 kali masuk. Jadi misal hari Senin Selasa siapa, atau hari apa sama apa siapa, kayak gitu. Nah kebetulan di minggu ini jadi di minggu kemarin itu kan sempat ada libur sehari, jadi aku cuma masuk hari Sabtu aja. Terus pas di minggu ini aku masuk 2 kali, hari Senin sama Selasa. Dan waktu masuk ke hari Sabtunya itu nggak ada bedanya sama hari-hari sebelumnya, maksudnya hari-hari weekday biasanya. Jadi yang ke arah waktu itu kan naik koridor 2 kali ya, dari yang nomor 4 ke 10. Yang 4 itu biasa aja, maksudnya kita masih bisa lah buat duduk karena sepi ya kan. Tapi begitu beralih ke 10 itu banyak, karena mungkin barengan sama yang di koridor 10 itu kan itu ada mall gitu kan ya, di Sunter banyak mall, masih banyak pabrik-pabrik juga masih beroperasi, jadi banyak yang naik. Ya meskipun nggak terlalu dempet kayak biasanya. Jadi kalau dulu biasanya itu terlalu mepet gitu orang sama orang. Nah kalau kemarin waktu hari Sabtu itu agak senggang. Nah terus hari Seninnya kemarin aku berangkat agak kesiangan gitu, sekitar jam 8 aku baru berangkat. Itu dari koridor 4 itu aku naik bisa duduk. Terus pas ganti ke 10 juga bisa duduk dari awal sampai terakhir. Cuman yang dari terminalnya itu ke kantor aku harus jalan, atau kalau nggak naik angkot, karena udah nggak ada lagi Jaklingko. Dan kondisinya sih sepi ya, maksudnya di jalan dibilang sepi juga nggak terlalu sepi, dibilang ramai juga nggak terlalu ramai. Jadi menurutku standar lah. Kalau misalkan di Semarang, jadi itu kayak kondisi Semarang pada biasanya yang nggak terlalu rame gitu, nggak terlalu macet. Tapi di area masuk di ganggang perumahan gitu, ya bukan perumahan ya, maksudnya rumah-rumah penduduk di area ganggang itu masih banyak warga yang keluar, ya entah sekedar untuk berjemur atau untuk berkomunikasi atau apapun, beli ke pasar dan lain sebagainya, itu masih sering banget. Tapi kalau di area jalan besarnya udah mulai lengang, senggang, jadi ketika pas berangkat kantor ya 1 jam kurang bisa nyampe. Terus apalagi yang berubah? Eh, aku sedikit cerita aja nih. Jadi kan kemarin waktu 4 harian itu dari Senin sampai Kamis itu kan aku nggak keluar kos sama sekali, karena ya memang ngapain keluar, takut gitu kan, agak takut gitu. Tapi hari Jumatnya aku keluar, Jumat sore, karena untuk beli beberapa bahan. Dan ketika aku keluar tuh kayak wow, ini dunia yang baru, kayak dunia lain gitu. Karena mungkin kan karena di dalam kosku itu udaranya agak kurang, sirkulasi udaranya agak kurang bagus, jadi pas di luar tuh kayak menghirup udara segar gitu. Terus habis itu cuman kalau kondisi sekitar sih ya tetap masih ada yang buka, maksudnya warung-warung, tempat jajan, tempat makan itu masih pada buka tuh. Jadi gak terlalu bener-bener yang gak kayak kota mati gitu. Terus aku mau share aja nih, kalau misalkan kadang agak sedih juga sih pas ini kan posisinya aku lagi di Jakarta. Terus baca di Instagram gitu ada yang bilang kalau misalkan
apa namanya, wah udahlah nggak usah mudik dan lain sebagainya. Iya, aku juga tahu, aku ngerasain hal itu gitu loh. Aku mikir kalau misalkan aku pulang sekarang, maybe aku seorang carrier ya, yang apa sih bahasanya, asimptomatik ya, asimptomatik atau asimptomatis gitu, lupa. Nah itu tuh aku takut kalau misalkan aku jadi seorang carrier gitu loh, yang bawa penyakit, yang bawa virus itu sampai ke rumah, sedangkan posisinya kedua orang tuh juga udah berusia 50 tahun ke atas gitu kan. Dan ketika ada orang yang ngomong kayak gitu tuh kayaknya rasanya tuh sakit, kayak merasa terusir dari kota sendiri. Tapi aku sadar diri gitu loh, aku sadar diri, cuman kan rasanya tuh kayak ada yang menusuk-nusuk gitu kan. Terus apalagi ada yang bilang kalau misalkan udah di lockdown aja, di lockdown aja Indonesia, atau lockdown aja Jakarta gitu kan. Sekarang gini, kalau misalkan aku sedikit berpendapat aja ya, kalau misalkan mau di lockdown Indonesia itu jelas nggak mungkin. Kenapa? Karena pemerintah belum tentu mampu untuk membiayai kita semua. Mungkin yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah karantina wilayah, dan mulai dilakukan di beberapa kota. Nah, karantina wilayah ini di tempat lain, seperti di Tegal itu juga udah melakukan hal itu. Cuman kalau untuk di Jakarta, lihat lagi, pusat ekonomi, pusat segala perdagangan, pusat perindustrian dan lain sebagainya itu ada di Jakarta. Mungkin nggak hanya di Jakarta, tapi Jabodetabek. Terus semua penerbangan terbesar itu, penerbangan terbesar itu ada di Tangerang. Di Jakarta juga ada, meskipun nggak sebesar di Tangerang. Terus jalur pelabuhan terbesar itu ada di Jakarta. Kalau misalkan Jakarta di lockdown, semua otomatis tertutup. Dari pelabuhan, udara, darat, semuanya tutup. Memang itu adalah sebuah ide yang bagus. Kenapa? Karena meminimalisir penyebaran virus untuk keluar. Tapi efeknya sangat besar bagi warga Jakarta sekaligus warga di Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalkan di lockdown, pengiriman sandang, pangan, papan nggak beroperasi. Pengiriman konstruksi, barang-barang konstruksi juga nggak bisa. Impor, ekspor, dagang apapun juga nggak bisa dilakuin. Otomatis pemerintah harus berani mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menanggung kita semua. Maksud kita semua ini adalah warga yang ada di area Jakarta. Jadi jangan sampai yang di kota-kota lain iri sama yang ada di Jakarta, karena di sini juga bebannya sangat besar. Apalagi ada beberapa toko atau beberapa supermarket, beberapa mall yang masih buka dan diharuskan untuk masuk ya, untuk para pekerjanya. Sangat kasihan gitu loh, maksudnya mereka harus masuk tiap hari gitu kan, masuk hari kerja. Meskipun aku cuman seminggu 2 kali aja sebenarnya was-was. Jadi aku berharap Idul Fitri kali ini Indonesia benar-benar terbebas dari virus monster ini, si COVID-19. Dan semoga juga jadi warga Jakarta yang bukan warga Jakarta juga sih, perantauan yang ada di Jakarta bisa kembali ke kampung halamannya dengan selamat. Ya masa lebaran nggak ketemu, nggak kumpul bareng keluarga atau nggak salam-salaman, itu kayaknya kurang, rasanya kurang pas aja gitu loh. Karena momen lebaran kan tempatnya kita buat mempererat silaturahmi juga gitu kan. Ya berharap aja semoga virusnya cepat ya yang penting jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dadah.